Obaja pasal 1, hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Nubuat tentang Edom. Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Obaja ini hanya satu pasal, terdiri dari 21 ayat, kitab yang terpendek di Perjanjian Lama. Nah, Obaja ini artinya hamba Tuhan. Nah, di kitab Obaja ini terdiri dari dua perikop, yaitu yang pertama nubuat tentang Edom dan yang kedua adalah keluputan hanya di Sion. Nah, Edom ini kita tahu adalah keturunan dari Esau, dan di sini Tuhan menyampaikan nubuatannya melalui Obaja yang diberi penglihatan, dan kita sudah baca tadi sampai ayatnya yang keempat, bagaimana Tuhan berfirman melalui penglihatannya kepada Obaja tentang Edom. Di sini dikatakan bahwa keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Kesombongan hati Edom yang memperdayakan mereka, yang mereka menganggap ya kami tinggal di liang-liang batu, di tempat kediaman yang tinggi, dan berkata dalam hati, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Mengandalkan diri, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang berkata tidak adalah yang bisa menurunkan aku ke bumi. Nah, Tuhan berkata melalui penglihatan Obaja bahwa sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, sekalipun sangat tinggi, bahkan sarangnya ditempatkan di antara bintang-bintang, bintang-bintangnya di langit paling tinggi, Tuhan bilang dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Jadi ini tentang kesombongan Edom yang marah menganggap bisa mengurus dirinya semua sendiri dengan kekuatannya, tetapi Tuhan berkata, di tempat yang paling tinggi pun engkau menaruh sarangmu, di antara bintang-bintang pun aku akan menurunkan engkau. Ini pelajaran untuk tidak sombong saat mungkin berada di posisi tinggi, berada di tempat yang kuat. Di sana Tuhan berkata bahwa yang sombong itu akan diturunkan. Tuhan selalu berbicara di Alkitab tentang orang yang sombong, orang yang congkak akan direndahkan. Ayat 5, jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jadi bisa pencuri datang, perampok datang untuk mengambil yang barang-barang, mengambil hal-hal yang mereka andalkan. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Jadi ini ya kaum Esau ini, Edom ini keturunan dari Esau, saudara kembar Yakub, di mana di situ ada perselisihan di masa-masa mereka muda, Esau dan Yakub, dan ini keturunannya nantinya kan berselisih juga, orang-orang Edom ini dengan keturunan dari Yakub. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Jadi teman-temannya, sahabat, orang yang sehidangan dengan dia, bahkan makan
memasang jerat untuk Edom di sini. Kenapa? Karena kesombongan, keangkuhan mereka. Nah, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Jadi sebelumnya ada orang-orang bijaksana juga di Edom, tetapi Tuhan berkata pada waktu itu Aku akan melenyapkan. Tuhan akan melenyapkan orang-orang bijaksana. Kalau orang-orang bijaksana semua hanya mengandalkan kepintaran sendiri, mengandalkan kebijaksanaan sendiri, mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan segala bentuk keagungan mereka sendiri, tidak mengembalikan dan mengatakan bahwa semua yang mereka punya hanyalah asalnya daripada Tuhan. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi saat berbuat keras kepada saudara, ini karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Bagaimana kita di dalam keluarga diajak terus Tuhan untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam situasi kita yang berbeda-beda. Tuhan mau untuk saling tidak ada kekerasan satu dengan yang lain. Nah, di sini yang dialami oleh keturunan Esau dan Yakub. Nah, disinilah Tuhan katakan, karena kekerasanmu terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Jadi jangan malah memandang rendah saudara-saudara yang lain pada hari kemalangan dalam hal ketidakberuntungan, berbelas kasihan, tetapi tidak malah memandang rendah pada hari kemalangannya. Tetapi di sini juga kita diminta untuk bijaksana ya, karena ada banyak orang yang cuma ya minta dan tidak berusaha. Tetapi jangan kita menjadikan diri kita Tuhan untuk sesama, karena cuma ngandalin kalau saya minta ada terus dari orang ini. Tetapi biarlah mereka mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Kalau mereka nantinya mentuhankannya, memberhalakan kita, kalau setiap kali minta ada aja, minta bantuan kita aja gitu. Tetapi biarlah mereka yang minta kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan kirimkan orang-orang yang tepat. Jadi kalau ada waktunya kita yang Tuhan dipakai di sana, tetapi jangan sampai malah Tuhan membuat cemburu di sana. Dan yang paling utama, kita bukannya memandang rendah pada hari kemalangannya. Bahkan kalau bilang, oh ya kamu udah lihat, maksudnya di sana bersyukur untuk malah kemalangan orang lain. Tetaplah berbelas kasihan, memberikan perhatian, tetapi jangan sampai mereka mengandalkan kita. Karena Tuhan berkata ya di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Ayat 13, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ini ayat 15 kembali diingatkan bahwa apa yang dilakukan, apa yang seperti itulah yang akan
dilakukan juga kepada kita. Nah, seperti perbuatan kita akan menimpa kembali kepala kita. Jadi apa yang kita tabur kita akan tuai. Teruslah kita menabur kasih yang Tuhan taruh di hati kita. Jangan main perasaan, karena banyak sekali kita main perasaan. Tuhan tidak suruh, tapi kita karena perasaan kita rasa tidak enak atau hal-hal yang lain. Tetapi baik kita terus minta tuntunan Roh Kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Dia kehendaki, bukan perbuatan yang kita mau saja. Karena kadangkala kita pikir itu baik, tetapi tidak benar di mata Tuhan. Kalau kita ingat kisah tentang murid Yesus ya, yang berpikir tentang perempuan yang datang mencurahkan minyak wangi di kaki Yesus, di kepala Yesus. Di situ dia katakan, kenapa dibuang-buang? Lebih bagus dijual untuk menolong orang miskin. Itu pikirannya, karena memang betul bagus yang dia bilang, tetapi ternyata yang dia pikir itu tidak seperti yang seharusnya, seperti Yesus pikir. Yesus berkata, nah, selalu akan ada orang miskin di sekitarmu, tetapi aku hanya kali ini saja ya dia mempersiapkan kematian Yesus. Jadi kalau kita mau ikut tuntunan Roh Kudus yang baik menurut kita, kan baik, memang benar yang dibilang itu, bisa dipakai. Jual itu minyak narwas, minyak harum itu, minyak wangi itu pasti harganya sangat mahal kalau dijual, dan bisa banyak membantu mungkin ratusan atau ribuan anak-anak yang butuh. Tetapi bukan itu tujuannya yang Tuhan Yesus mau. Nah, di sini yang kita perlu belajar supaya kita tidak salah mengurus harta yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 16, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Perikop yang berikut, keluputan hanya di Sion. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Ini tentang keturunan Yakub. Tuhan selalu memberikan di sana kelepasan. Ada keluputan, sekalipun ada yang mendapat pendisiplinan, tetapi selalu ada yang Tuhan luputkan, karena nantinya dari keturunan Yakub inilah, keturunan Yehuda, akan lahir Sang Penebus, akan lahir Yesus. Jadi ada terus yang terluput. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Kalau Tuhan yang berfirman, semuanya jadi. Tuhan yang berfirman, firman-Nya ya dan amin. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Amin. Demikian pembacaan dari kitab Obadya yang hanya terdiri dari satu pasal ini, tetapi firman-Nya selalu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita. Pelajaran dari Edom, keturunan Esau, dan keturunan Yakub, di mana saat kita mau
hanya mengandalkan kekuatan sendiri, menyombongkan diri. Di situ Tuhan datang untuk menurunkan, bahkan di tempat tertinggi pun Tuhan turunkan. Jadi di tempat manapun kita berada hari ini, kiranya Roh Kudus terus menuntun kita, memberikan kita kerendahan hati untuk hanya mengembalikan segala pujian, syukur, dan hormat kepada Dia untuk segala sesuatu, untuk pencapaian-pencapaian yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus menabur sesuai dengan kehendak Dia, menabur apa yang Tuhan taruh di hati kita, menabur kata-kata yang baik, menabur berkat perkataan, menabur perbuatan yang benar, dan nama Tuhan kiranya dimuliakan di sana. Bukan kita yang melakukan perbuatan supaya kita yang dipuji-puji, tetapi supaya Tuhan yang terus ditinggikan dan dimuliakan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.